Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom, siaran Solata BM2 Apologet. Ya, di malam hari ini Pak Bobom bikin judul atas permintaan teman-teman ya, dari beberapa orang mengenai dari kitab Yakobus tentang lidah, ya lidah, lidah api. Istilahnya bisa membawa kita ke neraka. Tapi saya akan merangkum di sini, judulnya saya rubah ya, karena saya akan bahas begitu banyak ayat ya. Jadi mulai dari Yakobus 3 ayat 6 terus ikut ke sana kemari tembak ke sana kemari ya. Itu harus karena kita sama-sama belajar. Oke? Salam-salam dulu buat teman-teman yang ada di live chat. Untuk Wilma Robert ya, shalom semuanya, Pak Imade, semuanya teman-teman ya, Pak Sipayung dari Bogor, semua teman-teman ada di live chat yang selalu rajin. Nah, sebentar kalau Pak Bobong khotbah, kalau ada mereka nggak usah dibalas ya, nggak usah balas-balas hujat-hujat, nggak usah ya. Memang lidah tak bertulang, ya, nggak usah ya. Lagu-lagu dunia ya dulu ya, zaman-zaman dulu. Ya, semua teman-teman yang ada di live chat tidak usah balas-balas live chat ya pada waktu mereka menghujat, biarkan aja, nggak usah dilayani. Ya begitulah, tahu kan kalau ular-ular. Ya, salam-salam dulu buat teman-teman semua yang ada di Amerika Serikat, Ibu Gerbang Kasih ya, channel Gerbang Kasih yang pecinta Sulata BM2 juga sekali-sekali nonton ya, kalau mau nyanyi-nyanyi lagu rohani, mendengar Ibu Gerbang Kasih ya, channelnya Ibu Meta, Gerbang Kasih channelnya. Dan ada Ibu Elita di sana, hamba Tuhan juga. Kemudian Ibu Ika, ya, lagi pendidikan juga di sana. Semuanya Tuhan Yesus memberkati. Dan bapak-bapak ada Raja Daud, Payan, ya, yang masuk dari Amerika. Dan dari Eropa ada Ibu Budi Artiningsi yang selalu standby di channel Pak Bombom. Oh iya, ada Soladit. Shalom, shalom, shalom. Semua ya teman-teman ya, Pak Bobong tidak lupa kebaikan teman-teman semua di chat. Jaga persaudaraan ya, jaga lidah, jaga jari, jangan ya. Nah, kemudian teman-teman semua yang ada di Eropa, Ibu Budi, terus Ibu Ina, Ine, semua yang ada di Denmark, terus di Kanada, kemudian Pak Yan, Payung ya, di Norwegia, terus ada siapa aja namanya ya, di Pak Julius di Irlandia, kemudian ada Pak Huta Barat Opu di Prancis, terus Ibu CJWD di Belanda, terus Ibu Ance di Belanda, Ibu Sakce di Belanda juga, kemudian ada siapa lagi ya di Belanda, banyak ya, di Inggris, Italia, Denmark, Kanada, pokoknya luar negeri, di apa ya, Luxembourg, di mana itu nggak tahu ya. Nggak tahu ya, mau nggak pernah ke sana ya, banyak ya, ya pokoknya di luar negeri lah. Ukraina, banyak sekali sudah masuk nonton channelnya Pak Bobong ya, warga Indonesia yang ada di sana. Pokoknya Pak Bobong belum sebut, minta maaf ya, Pak Bobong satu hari ini sibuk jadi. Kemudian di Asia ada Ibu Helen Walangitan di Hong Kong, terus Ibu Nina ulang tahun. Kue ulang tahunnya makan sendiri bagus nggak jauh-jauh di WA minta makan kue, kirimnya daging babi terus, aduh kolesterol nanti baru. Terus apa lagi? Dan tadi ada WA ya, ada sakit ya, siapa yang sakit ya? Ntar saya lihat dulu ya. Kemudian iya teman-teman semua, dan
Teman-teman yang sakit, kalau berdoa, pegang tubuh ya, baru buka tangan, baru mohon ya. Bukan Pak Bomo yang menyembuhkan. Tuhan Yesus yang menyembuhkan karena iman saudara. Terus teman-teman yang di Asia, ada Ibu Ina, ya, Ibu Ina. Ibu Ina ada di live chat juga. Hahaha. Nina makan sendiri. Oh Ibu Nina makan sendiri ya. Ina katakan Ibu Nina makan sendiri. Ya, makan sendiri, nggak bagi-bagi. Makanya badannya udah mulai naik, gemuk itu. Terus, oh ini. Oh bukan, dia tanya. Ada orang yang mau dibaptis lagi ya. Tapi dia nggak mau sebut namanya. Tapi dia tetap bertekad dia mau ke gereja ya. Dia tanya, Pak Bomo bisa Natal nggak? Ke gereja nggak? Ya bisa lah. Biar belum dibaptis kau Natal aja ya. Pergi Natal ya. Ke gereja kalau lihat ada di tetangga ada cara Natal, datang hadir. Natal itu orang Kristen itu mau tolak-tolak ada. Kalau Natal mau sembahyang ibadah aja ya. Saudara siapa ada namanya ya? Saya nggak tahu namanya siapa. Dia bilang dia mau ke gereja Katolik. Ya silakan pergi. Anda mau ke gereja mana silakan. Katolik, mau di Advent, mau di mana. GBI, Karismatik, GKI, terserah. Ya, itu pilihan Anda. Yang penting percaya Yesus. Jangan percaya yang lain. Nah, kemudian teman-teman semua ya, salam semua teman-teman dari Papua Barat, terus Pulau Maluku, semua Pulau Ternate, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, terus Pulau Bali, Pulau Lombok, ada Pamade sana, ada Aries, ada siapa itu? Asep Suryana, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Sumatera, Pulau Kalimantan, dan tidak lupa saudara-saudara saya, khususnya orang Toraja semua. Nah, salam buat warga Pangala, orang-orang Pangala ya khusus. Nah, tapi Pak Ipar dari Manado, keluarga besar Sumaranda, oke orangnya di sana di Pal 2 dengan teman-teman yang ada di Sangir dan keluarga besar Tumanung, Shalom, selamat malam, dan keluarga Sumaranda yang ada di Paso, ya di Paso, daerah Paso, semua, dan seluruh anak-anak Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, baik di malam hari ini Pak Bomom kita akan membaca sama-sama firman Tuhan. Tapi sebelum membaca firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Biarlah kita pada waktu membaca bersama-sama, biarlah firman Tuhan ini menjadi terang dan kami semua dapat menerima dengan sukacita dan jauh daripada segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu kita semua. Yang mana kita semua di malam hari ini akan menerima berkat yang sangat luar biasa, yaitu berkat firman Tuhan untuk keselamatan kita baik di dunia maupun hari kelak pada waktu kita bersama-sama Bapa di surga. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya ya Bapa. Kami dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan, memohon minta pengampunan padamu Tuhan. Ampuni akan kesalahan kami Tuhan, dosa-dosa kami yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, baik itu sengaja, baik tidak sengaja Tuhan. Ampuni akan kesalahan dosa kami Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang melanggar Tuhan, kami semua yang melanggar perintah-Mu Tuhan, firman kebenaran-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni akan kesalahan kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, yang menghalangi kami untuk menerima firman kebenaran-Mu Tuhan adalah dosa kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Biarlah pada waktu kami membaca firman kebenaran-Mu Tuhan, kami semua boleh menerima dengan sukacita. Biarlah kami menjadi anak-anak terang.
Dan biarlah firman kebenaran-Mu nih Tuhan, kami akan menabur benih-benih rohani ini kepada saudara-saudara kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami, kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi hari Tuhan. Hingga kami boleh melangkahkan kaki kami, beraktivitas kembali sebagai pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, di mana kaki kami melangkah Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Dan hingga saat ini yang kami masih bekerja Tuhan, Engkau masih melindungi kami, jaga kami. Hingga nanti kami pulang berkumpul dengan saudara kami Tuhan, Engkau membimbing kami, melindungi kami dari segala kuasa-kuasa jahat, mara bahaya Engkau jauhkan kami Tuhan. Biar kami pulang ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Dan kami anak-anak-Mu yang sudah ada di rumah Tuhan, Engkau berkati kami, kehidupan keluarga kami Tuhan, Engkau selalu menjaga kami, biarlah kami ada damai dan sukacita dalam keluarga kami. Kami jauhkan dari segala kuasa kegelapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kau juga berkati anak-anak-Mu yang di malam hari ini yang belum mencicipi sesuap nasi Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Dan saudara-saudara kami yang mungkin ada masalah, permasalahan, masalah ekonomi Tuhan, Engkau angkat mereka Tuhan. Jangan mereka tertinggal terpuruk Tuhan, sehingga mereka Tuhan melupakan Engkau Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak-Mu yang lemah, letih lesu Tuhan. Kau berkata dalam firman-Mu dalam Matius 11 ayat 28, marilah yang berbeban berat letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami semua datang ke hadapan-Mu Tuhan, dengan letih lemah lesu, untuk memohon kepadamu Tuhan, biar Engkau menjawab apa yang kami pergumulkan Tuhan. Bapa, jamah kami Tuhan. Bapa, di malam hari ini anak-anak-Mu yang dalam tubuh yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan, baik anak-anak-Mu yang sakit penyakit medis Tuhan, Engkau angkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, segala penyakit yang mereka mengalami, penyakit medis, kanker apapun, sakit mah, lambung, dalam nama Yesus, penyakit-Mu telah sembuh. Kami percaya Bapa. Dan anak-anak yang diikat oleh kekuatan iblis, ikat apapun penyakit kuasa kegelapan, kami lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Bapa, di malam hari ini, anak-anak-Mu telah bebas, dan mereka akan bersorak-sorak, dan mereka akan bersukacita, dan mereka akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya Sang Juru Selamat bagi mereka. Kami percaya Tuhan, di malam hari ini, banyak anak-anak mengalami mujizat. Kami percaya Tuhan, banyak anak-anak-Mu yang akan diurapi. Mereka akan dengan penuh Roh Kudus, mereka akan bertobat Bapa. Engkau telah menjamah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami berdoa juga Tuhan, berkati tim Solata BM2, Bapak Ciler, Pak Mordekai, Pak Lobo, Pak Timoti, Pak Marban, Pak Didara, Ibu Sofiatul, siapapun ya Tuhan yang hamba-Mu belum sebut satu persatu, Tuhan ampuni akan kesalahan kami. Engkau berkati keluarga mereka, berikan kekuatan perlindungan. Segalanya Engkau berikan Tuhan kepada kami ini Tuhan. Memberikan kami kekuatan, ketabahan, kesabaran, biarlah pada waktu kami berdiskusi dengan saudara kami Tuhan. Biar kami boleh kuat dalam iman kita Tuhan. Dan kami boleh memberikan, dan kami boleh mengajar sesuai yang Engkau perintahkan Tuhan. Kami boleh saling tukar pikiran, jauh daripada segala kuasa kegelapan yang mau menghampiri kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami jauh dari segala kuasa godaan setan. Jauhkan kami Tuhan dari iblis yang mau mengganggu kami. Terima kasih banyak Bapak, Engkau selalu tutup bungkus kami Tuhan. Bapak, Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang mendengar di siaran malam hari ini, yang haus dan ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu, baik secara langsung maupun secara ulang-ulangan. Tuhan, Engkau berkati kami semua Tuhan.
Dan Engkau berkati siaran kami ini, siaran Solata BM2 ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Alat-alat yang kami pakai Tuhan, Engkau berkati. Dan tidak lupa Tuhan, Engkau berkati anak-anak Tuhan yang memberikan dengan kerelaan hati untuk membantu dalam pelayanan Solata BM2 ini Tuhan. Mereka dengan sukarela dengan hati Tuhan, mereka mau siaran Solata BM2 ini Tuhan berkembang. Dengan tangan kasih mereka Tuhan, Engkau menggantikan dengan berlipat-lipat kali Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberkati keluarga mereka yang mana mereka Tuhan turut campur tangan di dalam pekerjaan memberitakan firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menjamah mereka, menjawab pergumulan kami semua di malam hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. 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 Sabar ya. Ya. Malam hari ini teman-teman siapkan bolpen dan kertas. Pak Bom juga kadang-kadang berbuat hal yang salah. Kita manusia. Malam hari ini Pak Bom mungkin bawa firman Tuhan agak sedikit menyentuh, agak sedikit pedis-pedis, ya, agak sedikit garang, bukan gas ya, tapi kita harus semua menerima ya, menerima dalam arti kita semua menerima firman kebenaran ini karena memang ini semua kita akan kena, semua, siapapun dia akan kena ya, karena kadang Pak Bom juga melakukan kesalahan, bukan kadang, banyak sekali Pak Bom melakukan kesalahan, dan anak-anak Tuhan semua pasti ya. Malam hari ini kita belajar bahwa malam hari ini memang ada permintaan dari teman. Pak Bom coba angkat di kitab Yakobus 3 dong, ya, Yakobus 3 ayat 1 sampai 12, tapi ngiri-ngiri sedap ya. Itu ayat itu, aduh, Pak Bom baca ngiri-ngiri ya. Oh haleluya, haleluya ya. Jadi Pak Bom cuma ambil berapa ayat aja. Kalau Pak Bom angkat dari ayat 1 sampai 12, aduh ya. Pak Bom angkat dari ayat Yakobus 3 ayat 6. Di situ judul perikopnya itu dosa karena lidah. Kemudian kita baca ya, Yakobus 3 ayat 6. Ya. Oke, kita baca dulu ya, Yakobus 3. Belum masuk ya. Tunggu ya. Oke, demikian firman Tuhan. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Demikian firman Tuhan. Ngeri-ngeri sedap ya. Haleluya. Siapkan pulpen dan kertas. Kita belajar ya. Supaya sebagai pegangan, jangan sampai. Jadi kita sebelum bertindak, sebelum berbicara, kata Pak mikir dulu dong, gua mikir dulu ya. Nah, judul malam hari ini, mikir dulu sebelum bicara. Yang kayak dia, tinggal ya, jangan ya. Perempuan tuh biasanya cerewet, tapi laki-laki cerewet ya. Kenapa laki-laki itu cerewet? Kenapa? Saya curiga dia pengangguran ya.
Kalau orang pengangguran itu biasa, minta maaf ya kalau pengangguran ya. Bukan itu, tapi memang dia itu nggak ada kerjaan tuh, jadi terus ngoceh, dia harus pada kerjaan, maksudnya itu ya. Nah, jadi di dalam ayat ini, saudara-saudara, ini ayat yang sangat ya bagi saya sangat memberitahukan kita untuk berhati-hati. Ini ayat yang memang jarang sekali orang mau bahas. Jarang ya. Dan ini permintaan memang dari siapa yang selalu namanya. Nanti masuk ya. Bapak itu masuk ya. Tapi malam ini pasti Anda saya akan kuatkan, Anda akan senang karena ini banyak sekali yang saya bawa ya. Mungkin agak lama khotbahnya ya. Kalau agak lama 1,5 jam, tolong ketik 1. Saya tidak suka kalau cepat-cepat khotbah, jadi maunya 1,5 jam. Ketik 1 kalau setuju. Supaya kita bahas. Kalau tidak setuju tekan 2. Oke. Teman-teman satu semua ya. Oke, terima kasih banyak. Haus akan firman Tuhan. Di dalam Yakobus 3 ayat 6, kita lihat kembali. Perhatikan ayat ini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyala roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Sampai di sini teman sudah mulai tahu ya. Lidah berbicara, kita bisa masuk sel dalam dunia. Bisa untuk pertanggungjawabkan kita di kerjaan surga. Gara-gara lidah, peribahasa, gara-gara lidah, badan binasa. Nah, lidah kita ini memang tak bertulang, tapi bisa mematahkan hati orang. Makanya kita ini harus pada waktu bercakap-cakap, berbicara, berhati-hati. Mikir dulu, ya, sebelum bertindak, berbicara, hati-hati. Karena apa yang kita bicarakan di dalam dunia, pasti kita akan bertanggungjawabkan di atas. Yang paling parah, kalau ada orang sakit hati, protes terus, ya. Memang lidah ini kita harus jaga. Ya, di dalam Yakobus 3 ayat 6, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Mulut ini bisa berbuat kejahatan. Dari anggota tubuh ini yang paling berbahaya, bukan semua, bukan otak, lidah. Otak kadang-kadang bilang A, lidah tiba-tiba teman bilang, hai, apalagi orang yang apa namanya, penyakit apa? Yang gagap, copot. Hah? Apa penyakit apa namanya? Saya nggak tahu ya. Itu dokter-dokter yang tahu. Penyakit apa ya? Ngigo ya apa? Nah, bagaimana supaya kita menghindar daripada itu, nah kita ikuti malam hari ini Pak Bogom akan memberitakan firman Tuhan, ayat-ayat yang untuk kita menjaga-jaga, untuk penguatan kita. Tolong saudara-saudara siapkan kertas dan bolpen dalam Yakobus 3 ayat 6. Malam ini Pak Bogom akan berbicara mungkin ayat lebih daripada 10. 10 terus mungkin sekitar lebih ya, banyak ya. Oke, pertama-tama lidah itu memang tidak bertulang. Oke, Pak Bom membuka dari Amsal. Ini banyak sekali dari kitab Amsal yang mendidik kita untuk menjaga supaya kita sama-sama belajar ya. Coba Amsal 25, saudara. Kita buka dalam Amsal 25 ayat 15. Ya, kita sama-sama belajar ya. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Perhatikan. Lidah yang lembut, ya. Lidah yang lembut mematahkan tulang. Maksudnya lidah ini kan tidak punya tulang. Jadi kalau kita berbicara saja sedikit, kalau salah ngomong, orang rekam. Oh, ini orang tidak paham. Paham ya?
bisa juga memberikan orang semangat, bisa memberikan orang sakit hati. Jadi lidah ini dia bisa mematahkan hati orang atau mematahkan tulang. Di dalam Amsal 25 ayat 15. Artinya, ya, maksudnya arti dari kata mematahkan tulang ini, hati ini bisa membangkitkan semangat orang, tapi juga bisa melemahkan semangat orang. Kalau kita baca dari sini ya, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan. Dan lidah lembut, perhatikan, lidah lembut mematahkan tulang. Nah, berarti hati ini bisa membangkitkan semangat orang, tapi juga bisa melemahkan semangat orang. Lidah ini, karena lidah kita ini bisa membangun, tapi juga bisa menghancurkan. Ya, lidah kita ini bisa membangun, orang jadi senang, atau orang jadi terinspirasi, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau kita salah ucap, pasti orang bilang, benar juga ya. Ya memang benar. Salah-salah ya, bukan dari pikiran ya. Makanya kita harus berpikir dulu. Berpikir, ini sudah benar, akhirnya ucap. Jangan langsung ngerocos saja. Kayak teman-teman berapa kali di dalam sini ya, channel-channel ngerocos saja. Nanti udah salah, aduh, dia nggak bilang salah. Maunya aja benar. Kita lihat di Yakobus 3 ayat 8 ya. Kita lihat ya. Kita kembali. Tadi Yakobus 3 ayat 6. Kita kembali ke Yakobus 3 ayat 8. Yakobus 3 ayat 8. Perhatikan di sini. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Perhatikan, lidah ini adalah racun. Ya, kita lihat ayatnya baik-baik. Perhatikan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya apa dalam Yakobus 3 ayat 8 ini? Diri-diri kita yang menguasai diri sendiri. Kita sendiri ngomong kita, orang lain gak bisa pengaruh kita. Kalau kita mau jahat, ya jahat. Kalau kita mau baik, ya baik. Paham ya? Jadi lidah kita nih, kita yang kontrol. Mau ucap, ya kayak itu ya, si Abdul saat itu ya. Yahya Waloni ya. Mulutnya itu kan kayak ember. Bicara sembarang-sembarang. Ustadz kayak nama, Donita. Kan mulut-mulut begitu kan. Nggak tahu apa-apa, botol begitu tinggal bicara. Nah, karena lidah ini bahaya. Dia singgung masalah kitab orang lain, padahal dia bukan agama Kristen. Biarkanlah ya, lidah karena lidahnya itu dia akan menerima upah di atas ya. Upah itu. Nggak tahu lah, tahu kan? Nah, jadi kalau kita punya lidah ini, kita yang atur, bukan orang lain yang atur. Nanti kan setelah salah ngomong, orang ketahui, salah itu. Ya kan? Nah, jadi lidah ini adalah ujung-ujungnya salah ngomong neraka. Biar percaya Yesus, ya. Tapi Tuhan sudah tegur 1-2 kali tidak mau dengar. Kan saya pernah kasih tahu kok baik. Kalau sudah ditegur 1 kali, 2 kali, nanti kalau sudah kau kukasihi, kau kutegur dan kau kuhajar, Wahyu 3 ayat 19, tidak mau lagi bertobat, ya sudah. Kau pilih jalan. Nah, setelah kita berkata-kata dengan lidah, jelas harus kita mempertanggungjawabkan apa yang kita keluarkan, baik itu kata-kata baik maupun kata-kata buruk. Janganlah kata-kata buruk ya. Kita harus mempertanggungjawabkan, keluarkan kata-kata yang baik yang kita ucapkan. Itu yang perlu. Ya. Karena begini saudara-saudara, sesuai perikop hari ini, ya, lidah itu dosa, ya, sesuai dalam Yakobus 3 tadi ya, Pak Bobo angkat, judulnya itu seharusnya dosa karena lidah api neraka. Tapi Pak Bobo ganti judul, mikir dulu sebelum bicara. Karena sebelum kita di dalam dunia ini,
saudara, kita berbicara, memvonis, bicara orang sembarang. Apa yang baik dan yang buruk di dalam dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan di atas. Kalau anak-anak Tuhan pasti jaga ya. Karena lidah ini bisa menentukan kehidupan kita. Betul nggak saudara? Lidah ini bisa memberikan kita apa ya? Sesuatu yang baik. Kalau kita nggak mikir, menjadi yang jahat. Karena lidah ini membuat kita suatu apa namanya dalam bahasa ini ya, saya kasih bahasa tanah aja udah ya. Menentukan kehidupan kita pada waktu kita melakukan sesuatu aktivitas, baik itu mencari makan, atau mencari teman, atau mencari persaudaraan. Kalau kita berbuat baik, kata-kata baik kan teman banyak. Kalau kita cari musuh, ngomel kiri kanan, bicara, tukang bicara orang, kira teman banyak nggak? Jauh. Jauh ya. Nah, untuk itu, saudara-saudara, coba kita buka dalam Amsal. Amsal lagi ya. Karena Amsal ini kata-kata bijak. Banyak sekali Amsal kata-kata yang perlu kita belajar ya. Kita buka dalam Amsal 18. Ayat yang ke-20. Perhatikan ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, dan ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, berarti lidah ini, coba kalau saudara-saudara pergi melamar pekerjaan, yang penentuan terakhir apa? Interview kan? Ditanya, tinggal di mana, bekas pekerjaan di mana, kamu mau kemana, lihat hasil ijazah, oh kamu kerjanya gini, nanti ditanya loh, ditanya. Kalau lidah ini bagus, 100% sesuai dengan firman Tuhan, Anda akan diterima kerja. Dan pada waktu Anda kerja di suatu perusahaan, lidah Anda jaga, pasti bos Anda sayang. Semua rahasia perusahaan yang ada di situ, Anda tidak kasih keluar. Anda tidak ngomong, Anda jaga rahasia. Lidah. Pasti Anda dikenyangkan. Gaji naik, dapat rumah, dapat oto. Orang Manado bilang dapat oto. Siapa yang tidak sayang? Kalau kita jujur, lidah kita baik, kita bicara, sabar. Ya. Tapi coba kalau tidak bagus lidah Anda, 1 bulan saja Anda kerja situ langsung. Ya. Karena hidup dan mati itu lidah. Karena lidah ini jangan kita berbicara kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Kayak teman-teman kita kan, dari seberang yang masuk di channel sini. Tanpa dalil, tanpa ada kata-kata yang baik. Bicara, yang minta maaf ya. Bicara yang tidak punya pengalaman, tidak punya wawasan, macam perang Teluk dia bilang, itu gara-gara Amerika jual senjata. Itu pembicaraan yang sia-sia, makanya kalau dia sudah masuk kan nggak mau ngomong, biar teman-teman yang nanti ini. Udah, ya tahu lah siapa ya, yang pakai gambaran yang kecil itu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus juga berfirman ya, Tuhan Yesus berkata, di dalam Matius 12 ya, kita lihat ya, haleluya. Ini orang yang selalu berkata dengan sia-sia ya. Coba kita lihat dalam Matius, kita perhatikan ya. Kita buka orang yang berkata sia-sia. Ini biasanya nih teman-teman yang aneh-aneh ya. Matius 12 ayat 36. Perhatikan di sini teman-teman. Yang di rumah juga catat ya, belajar. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Perhatikan, saudara-saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan,
Orang harus dipertanggungjawabkannya. Yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi kalau Ustadz, kayak nama Donita, kalau Anda tidak tahu firman Tuhan, Anda tidak tahu Alkitab orang Kristen punya, jangan Anda coba-coba. Saya sudah tantang Anda berdua ya, bukan berdebat di dunia ini. Saya tantang Anda tentang Alkitab saja. Saya tidak tahu kitab Anda. Kalau Anda dengan saya, mari kita bicara. Topiknya Lukas 24 ayat 44. Saya tantang Anda karena Anda bilang Yesus Tuhan kan? Yesus bukan Tuhan kan? Saya bilang Yesus Tuhan. Mari kita bahas ayat itu ya. Saya tantang Anda. Di dalam nubuatan tentang Yesus ada 400 lebih. Saya sudah dapat hampir 400. Itu otak saya tiap hari saya belajar secara. Saya pasti yakin itu ada sekitar 400 lebih nubuatan dan penggenapannya. Berarti 800, hampir 1000 ayat. Mulai dari Yesus akan lahir, perjalanan hidupnya, melakukan segalanya, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, pengajaran, sampai dia mati dan dia bangkit dan naik ke surga. 400 nubuatan. Pasti. Sudah dapat 300 lebih, hampir 400. Kalau Anda mau, saya kasih Anda 300 saja. Berani nggak? Saya tambah lagi. Berani nggak? 50 saja susah, apalagi 100 ya. Lidah ya, ustadz-ustadz yang tidak tahu apa-apa, Anda hati-hati. Lidah Anda itu adalah lidah berbahaya. Anda mungkin saya lebih tua Anda ya. Jadi Anda dulu tidak dapat lagu-lagu Indonesia dulu, lagunya Botopoli ya, Botopoli atau yang dikembangkan oleh Pak Bruri. Solimai, memang lidah tak bertulang. Nah itu lagu-lagu lama ya. Anda mungkin tidak pernah dengar lagu itu ya. Coba Anda dengar lagi lagu itu supaya Anda paham. Kalau kami yang sudah umur 50 tahun itu, kami tahu. Saya tahu Anda punya umur pasti baru 40 saja. Ya. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa hati-hati dengan kata yang sia-sia. Anda akan mempertanggungjawabkan perbuatan Anda, perkataan Anda di atas. Karena lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, selamat. Tapi kalau lidah Anda menghujat, oh selesai. Orang Manado bilang mati cuma. Mampus. Plum. Kalau Pak Bobong itu bilang, plum. Yakobus 1 ya. 2 Filipi, Anda bacakan bukan Filipi 2 tapi 2 Filipi. Anda baca di Yakobus 3. Itu ayat yang sangat, Pak Bobong baca saja. Ngeri. Ngeri-ngeri sedap. Apalagi kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sedap. Ya, berbahaya. Sebaiknya kalau pada waktu kita sebelum berbicara, kita harus mikir dulu, mikir. Ya. Mikir. Minta maaf ya teman-teman ya, semua ini Pak Bomu cuma menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita mau belajar banyak dari kitab Amsal, itu kata-kata bijak banyak. Pengajaran buat kita. Amsal. Lebih baik kita menjadi orang pendiam, kata Bruri Puslim. Diam itu emas. Ya. Tapi kata Tuhan, lebih daripada itu. Karena orang-orang seberang ini kan gak suka dengar lagu rohani. Makanya Pak Bomu gak perumpamaan lagu dunia aja lah. Mereka kan katanya apa haram ya. Coba kita sama-sama buka dalam Amsal. Amsal 10 ayat 19 ya. Kita buka Amsal 10. Kita buka dalam Amsal sama-sama ya. Amsal 10 ayat yang ke-15.
Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Dan kita lanjut ke 19. Maksudnya begini, ini bukan bicara masalah harta, kekayaan, otak. Kalau otak dengkul, biasanya itu orang ngomongnya banyak, miskin ilmu. Paham ya? Minta maaf ya, saya bicara firman Tuhan. Biasanya kalau kita merasa bahwa kita punya ilmu kurang, biasa kita menjadi orang pendiam. Tapi kalau ada orang itu sok-sok pintar gitu loh. Ya, dia berkata bahwa dia bisa, padahal tidak. Dia tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan dari orang yang tahu. Seharusnya kalau kita yang tidak tahu apa-apa, kita belajar. Oh, begini ya. Kita lanjut ke 19. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Nah, kalau orang yang sabar, dia tidak banyak ngomong, dia diam saja. Karena kalau orang yang sabar, dia kalau sampai ngomong, bisa-bisa kata-katanya itu aneh-aneh. Paham ya? Coba saudara-saudara lihat saudara yang tukang diam. Ini kenyataan loh, tidak pernah ribut. Coba sekali satu kali dia ribut, meledak kata-katanya sampai bahaya. Kita ngeri dengar ya. Jadi usahakan orang yang tenang jangan kita ganggu. Karena dia itu mau belajar untuk dia supaya jangan dia introspeksi diri orang lain begitu ya. Jangan kita ganggu. Karena dia takut pada waktu dia ngomong, coba perhatikan. Kalau orang yang tukang rocos saja, itu biasanya tong kosong. Beda dengan orang yang berpikir, baru dia berbicara. Dia berpikir, oh ya, dia bicara itu santai. Tapi kalau bicara, itu bukan manusia itu. Itu firman Tuhan sudah sampaikan. Kita baca baik-baik dalam Amsal. Ya, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Pasti ada pelanggaran. Orang yang banyak ngerocos pasti ada keselat-keselat, salah bicara. Pasti, tidak mungkin tidak. Saya juga kadang-kadang begitu, ya. Tapi saya tidak mau pakai orang, tidak mau. Sampai bicara orang kecoak, kepiting, udang, telur, maksudnya sebut-sebutkan dan binatang. Jangan. Apa yang kita ikat di dunia, terikat di atas. Sebaiknya kita harus menjaga lidah kita. Pada waktu kita mau keluarkan kata-kata kita berpikir. Mikir dulu. Makanya teman kita ada namanya Pak Mikir ya, dia kasih nama dia Mikir. Emang orang yang pemikir, dia berpikir dulu baru bicara. Kadang dia telepon Pak Bom, tadi malam bagus, tapi kemarinnya nggak bagus. Ya udah saya dengar aja, ya memang saya salah. Kadang Pak Bom ini cepat emosi, ya. Tapi tadi malam dia benarkan saya. Saya udah jelaskan pelan-pelan, tiba-tiba udah tanya, bilang, mengerti nggak? Iya. Ditanya ulang, nggak ngerti. Ya, tapi biarlah sudah ya, biarkan mereka ya, penunggang kuda ya. Nah, kita anak-anak Tuhan harus menjaga lidah. Tuhan tidak suka sama pembohong. Bohong, ya bohong. Kita buka sama-sama dalam 1 Petrus 3. Ya, kita buka ya. Shalom semuanya ya, bergabung 1 Petrus 3. Kita sama buka. Oke. Perhatikan di sini ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terucap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat ini keras ya, dari Yakobus turun ke bawah, Amsal naik begini, ke Matius lari lagi sekarang di Petrus. Pedis ya.
Nanti baru saya kasih lari sebentar ya. Yang paling dibenci sama Tuhan ada 7. Ya, baca dulu baik-baik ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Yang mau mencintai hidup kita hari-hari baik, jaga lidah, jaga perkataan. Supaya persaudaraan kita tetap ya, teman-teman, Pak Bobong tidak singgung teman-teman dalam grup ya, tidak. Pak Bobong hanya hamba Tuhan yang menyampaikan. Marah saya marah sudah, nanti Tuhan Yesus bakal dalam telinga ya. Saudaraku, abang-abangku, adik-adikku, ya, ini firman Tuhan. Jadi jaga lidah. Kalau di WA kan jaga jari, sama. Nah, oke, kita baca ya. Nah. Dan perhatikan di sini, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, kalau ada orang itu kan tipu, DP teman banyak kan? Temannya banyak kan? Tidak. Ya. Hal-hal yang dibenci oleh Tuhan, pasti ada yang belum tahu. Yang paling Tuhan benci. Mau lihat? Ibu Ina mau lihat? Yang Tuhan mau 7. Kita buka ya. Amsal 6. Kita perhatikan ya. Tahu ya, malam hari ini nggak tahu kenapa saya sampai teman-teman ada kasih masuk ayat ini, ya udah. Perhatikan ya. Amsal 6 ayat 16 hingga yang ke-18. Catat baik-baik. Ina nyanda apa-apa Ina. Ina anak baik. Cuma kita bilang, Ina, coba nggak dapet teman Aditya ya, sama dia. Ina orang baik. Ya, perhatikan ini ya, teman-teman saudaraku. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Perhatikan, yang ke-7 ini apa? Berarti lidah dusta. Tapi kita baca. Yang pertama, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Catat ya, hafal tuh ayat. Amsal 6 ayat 16 sampai 18. Bapikir dulu itu. Kalau sudah bapikir itu, berarti tahu yang dibenci oleh Tuhan. Yang pertama, kita lihat ya. Sana. Yang pertama, mata sombong. Mata sombong itu bagaimana? Dia tidak melihat orang. Dia tidak melihat orang kecil. Dia tidak melihat orang yang lebih sukses atau rendah. Atau di samping dia. Di samping dia sikut, yang di bawah dia tipis, yang di atas dia goyang. Paham? Lidah dusta, mulut ember, tukang bicara orang putih tangga bicara begini, tukang rumpi gosipkan orang, jatuhkan orang, lidah dusta. Itu yang kedua. Yang ketiga, menumpahkan darah orang, membunuh. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Di dalam KUH pidana, kitab undang-undang hukum pidana, perencanaan baru melakukan pembunuhan karena pasal 340. Mau? Ya. Rencana-rencana jahat. Kemudian
Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Yang keenam, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan. Saksi dusta. Siapa saksi dusta itu? Yang sering masuk. Yang cerewet-cerewet. Ditanya nggak tahu, ditanya nggak tahu. Ya? Anda pernah lihat? Anda tidak? Apalagi orang yang punya bukan kitab. Bicara hambur kiri kanan. Sampai bilang 2 Filipi. Aduh, tidak ada Alkitab 2 Filipi, Matius 40 tidak ada. Kitab Yeremia tidak ada, yang ada Yeremia, bro. Itu menyemburkan kebohongan di kalangan mereka sendiri. Dan menimbulkan apa? Pertengkaran yang ketujuh. Pertengkaran antara anak bangsa. Percuma. Kita ini Indonesia kan Pancasila. Tapi orang-orang ini melakukan pertengkaran. Saling mengejek, menghina, mulut besar. Ya. Jadi 7 perkara yang paling parah adalah lidah. Ya, lidah dusta. Kalau kita sebut kita anak Allah atau anak Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 24, coba kita buka dulu ya. Anak Allah. Kita buka dulu ya. 12 ya. 12 atau 24? Ya, ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kita sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Pak Bobo mohon, yang mulai sekarang bukan emosi, pelan-pelan tuh. Kasih kurang mungkin 10% kah, 20 kah, pelan-pelan turun. Ya, apalagi kalau orang yang baru bertobat. Nanti baca Ibrani 10 ayat 20 ya. Pesan Pak Bombom buat anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis, yang dulunya masih dari kegelapan, sekarang sudah jadi anak terang. Baca Ibrani 10 ayat 20 hingga ke 22. Hati-hati ya. Bahaya itu firman. Tidak sembarang untuk orang yang bertobat ya. Tiba-tiba tidak tahu, Pak Bombom langsung ingat itu ayat. Kalau kita sebut anak Tuhan atau anak-anak Allah, berarti kita akan membawa damai kepada semua orang. Anak-anak Tuhan yang mungkin pada malam hari ini, saya bersyukur nonton siarannya Pak Bomo, yang haus akan firman Tuhan. Karena saya tahu di malam hari ini yang haus, penonton banyak, pendengar setia, mereka mencintai siaran Solata BM2, kita haus akan firman Tuhan, karena itulah anak-anak Tuhan yang diinginkan. Tuhan ingin. Sesuai dalam Matius 5 ayat 9. Coba kita buka. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah, mereka membawa damai, sukacita. Orang mau marah, oh haleluya. Jangan di gereja haleluya. Pulang ke rumah haleluya. Anak Allah? Bukan. Tahu nggak yang suka bikin kacau-kacau di luar itu? Itu anak apa? Yang bikin-bikin ribut-ribut. Tahu kan? Kalau bikin sedikit tiba-tiba ribut. Kalau orang Kristen apakah ribut? Dalam nama Yesus kita ribut. Ada nggak? Nggak. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita ribut. Nggak ada. Seharusnya dalam nama Yesus saya memberkati engkau. Itu anak-anak Allah. Kalau yang tukang ribut-ribut bukan anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu selalu ada kebaikan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Haleluya. Jadi kita harus jaga lidah kita. Lidah ini bisa membuat kita menjadi orang yang dibenci.
sama orang. Kalau lidah kita berbuat baik, orang pasti mencintai kita. Benar kan? Benar kan? Benar. Ada anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Allah itu harus yang ya pasti ada kedamaian. Ayat ini kan Tuhan Yesus bilang, Matius 5. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti yang kalau tidak buat damai, bikin kerusuhan, bikin kacau-kacau, anak apa itu? Anak setan ya? Iya, anak setan. Banyak orang-orang Kristen juga yang nakal-nakal. Ada sedikit masalah ini, ribut. Jangan ya. Saya mohon kalau anak-anak Tuhan yang rajin gereja, rajin baca Alkitab, kalau ada lihat kerusuhan begitu langsung tumpang tangan. Berdoa, jangan lari, angkat tangan dalam nama Yesus berdoa. Bapa, semua yang ada di sini Tuhan yang mereka bertengkar itu kuasa kegelapan, saya tolak dalam nama Yesus. Berdoa, angkat tangan. Ya Aba, ya Bapa, angkat tangan. Itu kuasa kegelapan ada merasuk mereka. Ya, itu ciri-ciri anak-anak Allah. Bukan anak-anak Allah ke sana bakal lagi, kita juga bakal lagi. Bukan, jangan. Ya, jangan. Nah, orang ribut tetangga di sebelah, ngocok-ngocok kayak ada bikin video apa ya di YouTube ya? Di YouTube, di WA. Sampai anjing tuh, dogi dia naik mau luri. Dia luri begini. Orang bamaki di sebelah. Jangan. Itu begitu, jangan diikuti mulut kotor itu ya. Jangan sampai kita anak-anak Allah menjadi lidah bercabang. Dua. Anda ngomong di satu A, lari ke sebelah B. Di sana B, dia lari lagi ke sana kembali. Orang itu tadi benci kau. Kasih, yang sana dia kasih toko jelek sekali. Itu mulut lidah bercabang. Apa itu? Ulang. Ngomong ke sana, ngomong ke sini, bicara lain. Jangan. Anak-anak Tuhan, anak Allah itu suka bawa damai sejahtera, sukacita. Jangan. Makanya Pak Bom kalau ada mau tikuk saja. Karena kita semua ini salah, berdosa. Yang tidak itu hanya Tuhan Yesus ya. Kita buka Amsal 10 ayat 31. Amsal 10 ayat 31. Memang kalau kita lihat Amsal ini kata-kata bijak banyak ya. Bagus kata-katanya. Amsal 10. Untuk mengingatkan kita, anak-anak Tuhan supaya berjaga-jaga. Perhatikan. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Baca ulang. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Kira-kira kalau ada orang yang mulut ember, mulut ember kesana kemari. Kira orang suka nggak? Kalau mulut orang benar, orang percaya, orang senang. Wah, bisa membangun, wah mantap. Ini kita dengar ini. Dia bisa membangun orang. Tapi lidah juga dia bisa menjatuhkan orang. Tampil, angkat dulu bye-bye, baru dia bagi ke bawah. Kayak Pak Mordeka ya. Abang saya ya. Angkat dulu, baru dia bagi ke bawah. Jangan abang, nanti orang talipat. Orang benar sudah talipat. Nah, firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi pesan Pak Bom, inilah akhir zaman. Pak Bom membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sudah akhir zaman. Nubuatan-nubuatan di kitab Salomo, pengkhotbah oleh Raja Salomo. Di kitab Amsal, pengkhotbah. Itulah akhir zaman. Kita buka sama-sama teman di dalam Yudas. Kita buka ya. Yang akhir zaman ini ya.
Kita lihat dalam Yudas 1 ayat 17. Perhatikan saudara. 17 sampai 19 ya. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka lain. Siapa? Satu orang tuh yang lagi kecil gitu ya. Pengejek-pengejek bicara. Ustaz Kainama, kami tidak apa? Heran. Donita, teman-teman yang Kristen masuk sebelah ya, menjelekkan. Sudah dinubuatkan, mereka akan menjelek-jelekan. Baca ya. Entah apa kita mau, biarkan aja. Dia anak nonton sini nggak apa-apa. Perhatikan ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Kata fasik, fasik. Mampus. Orang jauh dari Allah. Murka Allah ada di atas kepala mereka. Biarkan saja. Mereka akan musnah. Pengejek-pengejek. Biarkan. Sudah dibuatkan 2000 tahun lalu. Akhir zaman. Sudah. Dan lanjut ayat yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Mereka ini adalah pemecah belah persatuan bangsa kita. Kayak si siapa yang sementara di sini, siapa Yahya Waluni. Kita ampuni dia sampai bilang dia bisa mau apa meja kursi apa dia mau apa, kata juga tidak tahu. Maafkan, saya juga nggak tahu ya. Aneh-aneh itu orang ya. Katanya dulu pendeta, kok pendeta nggak pernah baca ayat Yudas 1 ini? Hamba Tuhan tuh kalau baca Alkitab tidak mungkin kalau hamba Tuhan mau pindah. Apalagi kalau Pak Bobo yang ini, aduh dunia sukiamat ya, YouTube ini tetap bongkar ini. Pak Bobo tahu masalah firman Tuhan bertiba-tiba mau pindah. Aduh, biar kau mau taruh 10 miliar janda. Orang Manado bilang kita tidak mau kita. Lebih baik kita ikut Tuhan Yesus, biar kita hidup miskin. Karena kita sudah tahu kebenaran. Tadi mau. Oh tadi mau. Soalnya apa? Di dunia paling hidup 80 tahun. Itu sudah kisah kita. Kalau di sorga, selama-lamanya. Haleluya. Mari yang di rumah katakan, amin. Haleluya. Jangan hidup Anda gadekan dengan uangnya. 80 tahun saja dengan anak umur paling jauh. Ya. Kalau sekarang anak umur 40, atau nona-nona muda ini, ya. Anak-anak muda, umur anak 15, mau lari ke 18, jual itu Tuhan Yesus. Berkawin dia oleh pas Tuhan Yesus. Mati jong anak. Mampus anak. Tahu buat anak-anak muda ya. Yang karena laki-laki itu dia ganteng, dia kaya, karena jual tuh gade itu Tuhan Yesus. Habis. Habis. Mikir sebelum bertindak. Mikir. Sebelum ngomong, mikir. Kita bukan dalam Amsal. Malam ini kita bicara kitab Amsal banyak ya. Karena memang pengajaran masalah ini memang perlu kita harus kata-kata bijak banyak di Amsal ya. Kita buka dalam Amsal 10. Ayat yang ke-21. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Demikian firman Tuhan. Baca baik-baik. Bila bibir orang benar
mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal. Jelas bibir orang benar, dia mengembalakan banyak orang. Jadi kalau hamba Tuhan dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, kalau dia tidak sabar, dia punya kata-kata tidak bagus, orang tidak mau dengar. Tapi kalau kata-katanya bijak, baik, penuh kesabaran, siapa yang tidak mencintai? Dari jemaat saja sudah sayang dia, apalagi orang lain. Luar biasa. Coba kalau orang tidak mengenal dia punya tutur kata, orang senang. Apalagi yang di dalam gereja. Luar biasa ya. Tapi kalau orang bodoh, mati. Karena kurang akal budi. Bicaranya ngerocos saja terus. Nggak tahu apa-apa, tidak tahu Alkitab, ngerocos saja. Sudah tahu dong, toh? Apa itu dia? Kita buka lanjut lagi ya. Kita buka dalam Amsal 15. Kita buka Amsal. Amsal ini pembelajaran yang buat kita untuk kita menjadi orang yang anak-anak Tuhan. Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Makanya kalau Pak Bobo melihat orang-orang ini, Pak Bobo sudah, aduh kenapa ya? Kadang-kadang Pak Bobo sampai, pening aku, makanya gini. Sudah dinubuatkan, Pak Bobo sudah tahu dalam Amsal 15 ayat 2. Makanya Pak Bobo bilang, aduh pening aku, maksudnya nggak tega, kenapa ada orang itu lagi? Ya itu. Perhatikan ayatnya, saudara. Lihat, lidah orang bijak, perhatikan ya, lihat deh. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jadi saudara-saudaraku, tim Solata BM2, sudah tahu tuh. Kalau dikasih tahu kayak tadi malam, penunggang kuda, sudah ngerti? Sudah. Ditanya lagi, sudah ngerti? Lupa. Jadi mulutnya terpaksa bicara kotor. Sudah. Jadi Anda sekarang masuk di kami sudah tahu, itu firman Tuhan. Sebelum Anda berucap-ucap kata, kami sudah tahu. Karena firman Tuhan ini sudah 2000 tahun lalu, sudah dituliskan. Sudah ya dan amin. Apalagi Salomo. Itu sudah 2000, lebih itu, 2600 tahun lebih dari sekarang ya. Hampir 2700 tahun. 2800 tahun. Hampir 2900 tahun. Jauh ya. Nah, biasanya orang yang mulut ngerocos, suka cari keributan, suka cari dirinya dilihat orang bahwa dia orang hebat, ya, tampil di depan bilang saya ini, padahal dia nggak sekolah, ya, nggak tahu apa-apa, ilmu pengetahuannya nggak tahu. Biasanya dia maju tampil depan, seakan dia Superman, Superman atau Sungokong, itu. Padahal mulutnya tuh ngelantur tuh, bicara sembarang. Itu orang apa? Orang-orang yang nggak punya pekerjaan, yang sembarang-sembarang nggak sekolah baik-baik. Minta maaf ya kalau masih nganggur, meskipun ijazah Anda bukan itu maksud saya ya. Masih orang yang nganggur, yang otaknya, yang nganggur semua otaknya lah, nggak mau berusaha cari kerja, cuma tidur aja, makan tidur, pamalas. Sampai istrinya bilang kerja, dia malas. Kasihan kan istri Anda. Anda minta-minta orang tua ada, mengharap orang tua kasih makan istri Anda. Jangan. Laki-laki itu harus kerja, kasih makan anak istri. Ya, jangan berharap sama orang tua yang kasih makan. Jangan. Kasihin orang tua. Orang tua sudah didik Anda dari kecil, jaga Anda dari kecil, sampai Anda besar. Baru Anda mau kasih orang tua lagi, susah lagi jaga cucu Anda. Kasihan kan? Orang tua tuh waktunya Anda sayang. Ya? Orang tua lihat cucu Anda, bukan Anda lagi, Anda sudah cukup. Jadi kalau orang tukang ngerocos itu biasanya orang tidak ada kerjaan. Kita buka dalam 1 Timotius 5. Kita buka dalam 1 Timotius 5. Perhatikan ayat ini ya. Timotius ini adalah surat Paulus kepada Timotius untuk dalam hal pengajaran. 1 Timotius 5. Ayat yang ke-13. Perhatikan ayatnya, saudara. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang,
mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Orang yang tidak punya pekerjaan, yang tidak sibuk dengan pekerjaan, itu terpaksa apa yang mau lakukan? Suka masuk ke sana, gosip, ingin cari tahu orang bicara apa? Apa ya? Dia bicara apa? Habis itu dia bikin hancur keadaan di situ. Carlota, orang bilang zaman dulu bilang Carlota, ibu-ibu sekarang bilang mulut ember, suka bicara orang punya suami. Ini khusus ibu-ibu nih. Saya kemarin ya, ibu-ibu kalau ingin anak-anak Tuhan, ya stop lah, jangan terlalu ember, rem-rem sedikit. Oh, ada rumput sebelah agak sedikit lebih hijau, dia pulang dia marah itu. Mana dia ngomong nah, ya kan? Baca baik-baik kan. Kalau orang yang suka cari keributan, biasanya mereka tuh membiasakan diri bermalas-malas, ya orang yang malas itu loh. Tetapi juga ini bahaya, tetapi juga dia meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Pernah kan saudara-saudara punya teman yang begitu? Pernah, pasti pernah. Tidak usah bergaul dengan dia, tidak usah. Ibu-ibu biasanya tidak usah bergaul. Dia suami begini, dia anak begini, itu pernah begini, buat kesalahan begini. Pokoknya bicara yang jelek, tidak ada bicara bagus. Supaya dia itu ada perhatian sama orang ini. Yang dikasih tahu dia ada bicara, supaya yang ini baik sama dia. Ada cerita di sub ipar daerah ya, dia pikir lucu begini. Tante, boleh kita minta Rica Sadiki? Dikasih Rica. Bawa pulang sampai di rumah, garam habis, semua habis. Dia balik lagi. Tante, bisa minta tomat Sadiki? Dikasih tomat Sadiki. Terus dia balik lagi. Tante, bisa garam Sadiki? Kita minta. Langsung karena yang punya itu dia marah. Sudah Jo, kalau Ngana mau bikin dabu-dabu, kasih tahu Jo. Sekalian Ngana bilang tomat, rica, bawang, garam, vegin Sadiki, semua Jo minta. Tidak usah satu-satu. Nah itu. Jadi kalau kita jadi orang, jangan kita mau dekat dengan orang satu, jangan kita bicara yang jelek orang lain. Jujur. Berkata jujur. Aduh kasihan orang di sebelah itu. Apalagi kita. Bicara. Supaya orang ini menjadi sahabat kita. Kalau kita berbicara jujur, nanti orang sayang. Ya. Anak siapa itu? Anak apa? Berbahagialah. Anak Allah ya, dalam Matius 5 tadi, ayat 9. Anak-anak yang membuat orang ada sukacita, ada damai. Itu orang-orang yang apa? Anak-anak Tuhan. Perhatikan. Kalau tukang fitnah dan tukang pencemooh, tukang mulut babibir, itu penyebab pertengkaran dalam suatu kelompok atau organisasi atau dimanapun, persaudaraan dalam suatu lingkungan, suatu grup apapun, pasti orang itu berbicara, pencemooh ini bikin hancur. Bicara yang negatif saja. Pasti ada ya. Jadi kalau ada suatu kelompok, ada yang bikin masalah di situ, jangan cari orang itu, cari siapa di dalam. Pasti ada udang di balik batu atau orang yang akar batu. Kita buka dalam Amsal, perhatikan ya. Kita buka dalam Amsal, Amsal ini memang pengajarannya sangat luar biasa ya. Alkitab ini sangat luar biasa. Amsal 22, firman Tuhan ya. Amsal 22 ayat yang ke-10. Perhatikan ayat ini ya. Perhatikan di sini. Amsal 22 ayat 10. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan
cemooh. Kalau dalam satu grup ada yang mulut-mulut Carlota, tukang bikin ribut, cari dulu. Kenapa sampai dia ribut? Orang bertengkar kenapa? Pasti ada satu orang di dalam yang pencemooh itu, mulut Carlota kiri kanan. Tuhan bilang apa? Usir dia. Daripada semua nanti kelompok itu hancur. Jangan ya, usir Pak dia. Yang bilang siapa? Kita buka lagi. Bentar ya. Perhatikan sini, kita buka di Amsal lagi ya. Kita perhatikan. Coba mau perhatikan. Ini lanjutannya ya. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Bagaimana? Sangat luar biasa kitab Amsal. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi kalau ada orang ribut-ribut di dalam satu kelompok, baik di dalam gereja, persekutuan gereja, dalam persekutuan mungkin kaum bapak atau kaum ibu, pemuda, kalau ada orang yang tukang-tukang ribut, lihat dulu, siapa pencemooh itu? Pasti ada sumbernya, ada air yang keruh. Kita baca ayat baik-baik. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Demikian firman Tuhan, saudara. Belum selesai. Abo masih khotbah. Jadi kalau ada yang ribut, kalau api sudah padam, kayu sudah habis, ya udah api padam. Tidak ada lagi menyala lagi, sudah tidak ada. Begitu pula kalau satu menyala dalam pertengkaran rumah tangga, satu siram, diam. Jangan satu jadi api, satu kasih masuk kayu lagi. Aduh, itu pasti piring di rumah itu satu lusin pecah. Gampang, saya beli, gajian saya beli lagi. Jangan begitu, jangan. Bapak-bapak, ibu jangan. Kalau satu bertengkar, api, nggak perlu bapak-bapak kau lari, sudah lari ke sebelah tetangga, api main gaple kah? Jangan main judi, main gaple kah, bikin tendang kapal. Kalau secara bisa, sudah pukul kepala di tembok kah begitu. Ya, jangan ya, sayang istri, sayang anak-anak ya. Itu tuh bapak-bapak ini. Kau kawin karena apa? Cinta. Ada punya anak karena apa? Wah, hati. Anakmu hasil cinta itu. Cinta. Ya. Bapak-bapak, Bapak mau ingatkan. Sudah akhir zaman. Tidak tunggu lama lagi. Ya. Kata-kata yang dikeluarkan oleh lidah bisa membunuh orang, tapi juga bisa menyembuhkan orang. Maksudnya begitu. Orang mau pergi melamar kerja, terus Anda dengan lantang berbicara, ijazahmu itu tidak cukup itu untuk melamar di sana. Pasti Anda ditolak. Saya kenal dengan orang perusahaan itu. Perusahaan itu dia mau menerima orang ijazahnya begini, dari kalangan saudaranya begini, dari begini-begini, dari begitu, dari begini. Orang ini contoh dia baru datang. Dia kan pas, padahal ijazahnya itu nilainya tinggi. Oh iya. Aduh. Kalau orang yang bijak, lidahnya bagus, dia bisa menyembuhkan orang yang bukan penyakit. Menyembuhkan orang yang patah semangat. Dia bisa membangkitkan orang itu semangat. Dia kasih spirit buat orang itu. Lidah ini bisa menjatuhkan, bisa mengangkat. Tapi anak-anak Tuhan jangan menjatuhkan orang ya. Dosa, berani lidah neraka. Dia kok mengaku Yesus, dia. Ya. Tapi Anda sudah mengaku Yesus, kalau hidup dalam firman selamat. Tapi kalau Anda sudah mengaku Yesus baru
Tuhan suka kasih kabar. Kalau Anda sudah tegur 1 kali, 2 kali, sadar. Karena di situ firman Tuhan jelas, kau kukasihi, kau kutegur, dan kau kuhajar. Jadi pada waktu Anda jatuh dalam dosa, pasti ada teguran, macam-macam. Pikir dulu, pikir. Oh iya, aduh, kemarin begini kadang-kadang, pasti saya ada buat salah. Nah itu, berpikir. Kita buka dalam Amsal. Ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Yang tadi tuh, lidah bisa jadi pedang, bisa bunuh orang. Baca ayat firman Tuhan, jangan lewat-lewat, baca itu pelan-pelan. Tidak mungkin seorang pendeta, anak Tuhan yang rajin di gereja, mau tinggalkan Tuhan Yesus. Aneh, aneh. Kuatkan iman anak-anak Tuhan. Kalau Anda mau pengaruh orang-orang Kristen, bilang ajaran Kristen begini-begini. Tubuh kita ini sudah dibungkus dengan Roh Kudus. Hanya orang-orang yang bisa punya kelebihan yang bisa lihat kita. Anak-anak Tuhan, saya percaya dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang mendengarkan siaran malam hari ini, semua diberkati dengan kuasa Bilur, kuasa Roh Kudus, membungkus mereka dalam nama Yesus. Pasti mendengarkan firman Tuhan, tidak akan pergi tinggalkan Tuhan Yesus. Saya pasti percaya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari memuji Tuhan. Saya percaya. Biar Anda mau keluar di YouTube bilang Yesus begini-begini. Anak Kristus bilang, PNK. Alkitab itu sudah lengkap, genap. Tidak perlu lagi mau tambah, apa yang boleh tambah? Aneh-aneh aja. Alkitab tuh ada pertanyaan di satu, jawabnya di sini. Satu pertanyaan di sini, jawabnya di sini. Kalian mau bilang saya apa, terserah aja. Ada orang yang membuat orang itu menyenangkan. Betul enggak? Ada orang yang bisa membuat orang menyenangkan. Membuat orang itu di sekitarnya itu mencintai dia. Bahagia, senang. Meskipun tidak punya doi. Orang mana bilang punya doi. Tapi kalau dia berbicara itu orang suka. Adem gitu. Kalau, sini lu. Tolong bicara dulu, Kak. Ada. Dia nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, dia miskin. Tapi pada waktu dia kumpul, ada orang lihat, itu anak baik. Ada, disayang loh. Dia di dalam keluarga disayangi. Karena dia punya pikiran selalu bertindak, dia berpikir positif yang dia lakukan. Karena dia menjaga, dia takut. Dia takut apa? Takut akan Tuhan. Dia punya kata-kata itu selalu manis. Bukan manis menghanyutkan, tapi manis membangun orang. Ditanya, ya, tapi bukan ya menunduk, bukan menanduk, bukan. Dia rendah hati, dia punya kata bijak, ditanya pelan, dijawab santai. Terus kalau orang berbicara begitu, jangan marah ya, kalau orang masih berpikir ya, jangan ya. Tell me, telat mikir, jangan. Kadang ada orang yang berpikir lambat karena dia punya keinginan, dia bertindak harus berhati-hati. Orang-orang begitu yang disayangi Tuhan. Mari kita lihat dalam Amsal 12 ayat yang ke-18. Ya, kita lihat. Nah. Amsal 18. Amsal 16. Amsal 16 ayat yang ke 24 ya. Perhatikan. Saudara-saudaraku, perhatikan ayat ini. Kalau bisa anak-anak Kristen, usahakan begini. Usahakan.
Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Anak-anak Tuhan itu dituntut itu mulut manis. Bukan mulut kayak comberan. Baru keluar gereja lagi, mobil sambar kena air. Kadang binatang semua. Jangan. Pulang di gereja, haleluya. Menyanyi bersuka-cita. Menyanyi. Nanti sampai di rumah, piring terbang kiri kanan. Aduh. Tetangga ada bicara sebelah, balur begini. Bicara juga. Jangan. Anak Tuhan tuh sabar bicara. Pikir dulu sebelum bicara ya, jangan ya. Apa yang kau terima berkat di gereja, sementara hamba Tuhan pulanglah damai sejahtera. Baru Anda buka tangan begini-begini. Tiba-tiba, aduh habis sudah itu berkat. Sampai di gereja habis, sampai di rumah sudah habis. Baku tekan, baku ribut, habis itu berkat. Jangan. Pulang pas terima berkat, pegang begitu tangan. Dalam nama Yesus. Pulang ke rumah, setan iblis jauh. Sebelum tiba di rumah, ucapin shalom, meskipun rumah kosong. Supaya iblis tidak bisa, lari tuh iblis. Shalom. So tahu orang tidak ada rumah, nanti orang lain bilang, orang ini gila kan? Epen kah? Supaya itu setan semua di rumah tuh lari. Pak Bomo kasih tahu. Jadi kalau ada orang yang berkata-kata manis, itu Tuhan saya. Anak-anak Allah. Biasanya orang yang melakukan di dalam rumah ya, biasanya itu anak-anak Tuhan yang rajin kerja dalam perjuangannya, dalam melihat keluarganya, dia memberikan suatu kehidupan bagi keluarganya, dia perjuangannya kerja keras. Itu biasanya orang yang sangat baik. Dia berpikir bahwa dia sayang keluarganya, dia berpikir bahwa bagaimana caranya, ya, dia menjaga, itu orang penyayang, ya. Itu anak-anak Tuhan. Dia selalu melihat, dia tidak melupakan, meskipun saudaranya susah, meskipun dia sudah hebat, dia lihat saudara yang susah, temannya yang susah, dia lihat. Tapi banyak anak-anak Tuhan, ngaku anak Tuhan, tapi dia lihat pada waktu teman seperjuangannya sama-sama susah, nanti setelah dia kaya dia lupa. Banyak. Tapi biasanya kalau orang yang membuat orang dalam suatu perjuangan ya, suatu orang dalam perjuangan, orang gembira, dia menghibur orang, ya, dia membangkitkan semangat orang. Istilahnya orang yang selalu membangun lah. Dia bicara sama orang itu, dia membangun orang. Itu anak-anak Tuhan. Coba kita buka di Amsal ini ya. Kita perhatikan. Perhatikan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Pertanyaannya, kalau Anda sementara bertengkar dengan orang, apakah itu perkataan baik? Jelas tidak. Perhatikan ayat ini. Apakah lidah Anda itu benar? Dosa ya, itu dosa. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kalau kita meredakan segala sesuatu dengan damai, pelan, orang kasar kita pelan saja. Kalau dia tidak boleh kasar, sudah kita pindah. Soalnya nanti kalau kita mulai dari terus nanti jadi emosi. Kadang Pak Bomong juga kalau sudah begitu saya diam. Udah kalian aja. Ya udah saya diam aja, saya turunkan ya, dari bestek. Langsung udah nggak tahan. Daripada dosa, hati-hati. Atau dia yang saya kasih turun. Kalau kita lagi bertengkar, ribut sama orang, pasti hati ini kan panas, meluap-meluap.
Sehingga lidah terpaksa mengucap kata-kata yang tidak diinginkan. Coba kita buka dalam Injil, kita kembali ke Injil ya, Injil Lukas, coba ya perhatikan ya teman-teman. Ada di Matius juga, tapi Pak Bomo ambil dari Injil Lukas. Lukas 6 ya. Perhatikan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendarahannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sampai di sini ngeri tidak ayat ini? Nanti yang di rumah ayat ini tolong dikasih tanda kutip ya. Pelajari ayat ini baik-baik anak-anak Tuhan. Biasanya ayat ini kita orang Kristen jatuh di sini. Karena disakiti akar pahit. Simpan lama di hati. Tiba-tiba dia sudah meluap, buang satu kali. Kayak gunung meletus ya. Sudah panas. Tiba-tiba dia meluap satu kali. Tidak tahu bilang apa. Semua dikeluarkan. Jangan ya. Tuhan Yesus sudah sampaikan. Ucapan mulut nanti kotor menjadi lidah neraka. So masuk dalam neraka. Jangan, hati-hati ya. Jadi kita harus, caranya bagaimana? Banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Kalau orang sudah buat mulut begitu, bikin sembarang, bicara sembarang, dia akan membuat apa coba? Orang tidak suka. Ya, coba kita buka di sini ya. Kita lihat ya. Nanti akan timbul ya, orang-orang ini kan dia menebarkan kata-kata hati yang tidak bagus. Dia ini orang-orang akal pahit ya. Kita lihat di sini dalam, bentar ya, kita lihat dalam ayat kira ya. Ya, Ibrani. Kita buka di Ibrani ya. Ibrani 12. Ayat yang 15. Perhatikan saudara-saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi kalau orang yang baik, mulut manis, itu kasih karunia Allah. Tapi kalau orang yang buruk itu kasih apa itu? Setan. Ya, yang tukang ribut, suka ribut, itu banyak berdoa ya, berdoa buat dia. Kalau kita saudara begitu, ajak dia bicara baik-baik pelan-pelan. Jangan kita sudah bicara baru kasih dia lagi, jangan, pelan-pelan. Jangan kita suka menghina orang, ya, menghina orang terus kata-kata sembarang, bicara orang. Masalah mungkin ekonominya, ya, lu begini, bentang-bentang lu lebih tinggi, maksudnya begitu ya, bahasa-bahasa sana ya. Kalau kita bahasa Papua itu kasar, ya. Kadang saya punya mulut, kadang kalau saya pakai bahasa, kalau kami di Papua itu, ya kalau bagi kalian di sana bilang kasar, kalau tidak, kami punya bahasa itu supaya kami bilang halus. Kawan, kau bagaimana? Udah macam-macam kalau masa pukul kowe, kata baik, bicara bercanda. Tapi kalau orang sampai, ini mau pukul saya kan? Aduh takut. Tidak, itu saya. Ya. Orang Manado bisa bilang, tak bagi pangan ya. Tidak, cuma saya baik. Tidak pukul. Paham ya? Jadi itu orang Papua di sini orang baik-baik semua. Cuma anda saja yang datang tuh yang bikin-bikin kabur-kabur itu. Yang bikin-bikin sembarang kadang-kadang. Orang Papua itu baik-baik. Kota Injil. Orang semua takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan Yesus. Oh, baik-baik semua. Jadi kalau yang dari Jakarta belum pindah Papua, kemari Jo. Pulau Mansinam. Ke Sorong, Raja Ampat. Manokwari, Pulau Mansinam. Nanti Pak Bomom yang antar, keliling. Ya, oleh Pak Bomom saja di studio. Yang mau berlibur kah, ke Manokwari kah? Nanti kita naik Johnson dari, perahu Johnson dari apa?
dari Kuali ke Pulau Mansina. Di sana ada patung Tuhan Yesus besar. Pulau Mansina, pasir putih. Pasir itu biasa kita pegang tuh agak kasar. Pasirnya halus sekali, halus dipegang. Bisa bikin itu apa? Bangunan-bangunan apa? Menara kayak macam Candi Prambanan tuh, pakai air laut begini. Promosi sedikit. Siapa tahu mau berlibur ke Mansina, kota Injil ya. Manokwari itu kota Injil. Haleluya. Jadi jangan kita menghina orang atau menghina saudara kita dengan cara setelah orang sudah merasa disakiti, baru aduh bro, maaf ya, saya tadi cuma bercanda. Jangan coba-coba. Menyakiti orang yang sudah disakiti, tidak mungkin Anda mau mengobati dalam sekejap. Meskipun Anda bercanda. Jangan coba-coba. Karena kita tidak tahu. Orang itu dia bisa menerima kita dalam bercanda atau tidak. Kita buka ya ayatnya ya. Semua ada bicara pasti ada ya. Alkitab itu sudah lengkap. Kita buka. Amsal 26. Oke. Perhatikan. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bom ulang. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Jangan coba-coba Anda bergurau dengan saudara Anda. Kalau Anda tidak memahami orang itu, boleh bercanda gurau. Tapi kalau lidah Anda sudah menyakiti saudara Anda bukan anak Tuhan Yesus. Bukan. Anak setan. Paham ya? Pak Bomo orangnya suka lucu-lucu, keras. Tapi kalau firman Tuhan, saya takut. Ya, jangan kita bicara sembarang masalah firman Tuhan. Jadi, mulut ini kan bisa kita memuji Tuhan, bisa mengutuk, padahal keluar dari satu mulut, lidah. Jadi jaga itu lidah supaya untuk usahakan memberkati orang. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, jangan kita merendahkan orang, maki orang. Pelan-pelan tuh hilangkan kata-kata kotor. Sedikit-sedikit. Karena mulut ini selalu memuji Tuhan. Haleluya. Jadi mulut ini jangan sampai ada kata kotor. Jaga. Kita perhatikan ya. Yakobus 3. Perhatikan di sini. Yakobus 3 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yang bicara apa? Membuka firman Tuhan. Jadi mulut Anda ini hati-hati. Jangan mulut memuji Tuhan, mulut satu lagi maki-maki. Bicara lidah, bicara orang dari awal ya. Memang malam ini saya sudah minta izin sama teman-teman. Kalau kita bahas masalah lidah, lama. Bisa 2 jam. Ini sudah hampir mau 1 jam setengah saya lihat waktunya. Jadi mulut ini usahakan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan, memuji Tuhan. Yang lagi masalah hari ini, ekonomi lemah. Jangan marah. Jangan berontak. Memuji Tuhan. Tuhan akan memberikan jawaban Anda. Seketika Anda akan kaget. Tidak terpikir oleh Anda. Haleluya saudara. Yang di rumah katakan amin.
Ingat ya, mulut itu jangan keluar kata-kata kotor. Apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, perhatikan. Kalau mulut sudah jadi berkat, jangan jadi mulut kotor. Perhatikan ini mulut kotor ini. Dalam pengkhotbah, Pak Bobo begitu, angkat perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian baru. Kita ke perjanjian lama, pengkhotbah. Ini masih Darsalom. Pengkhotbah 10. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-12 hingga yang ke-15. Perhatikan ya. Perkataan mulut orang berhikmat menarik. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Biasanya orang banyak bicara orang bodoh. Bukan saya yang bilang. Firman Tuhan. Kita lanjut dalam perjanjian baru. Kita buka di dalam Efesus. Ya. Efesus 4. Efesus 4. Efesus 4. Perhatikan kata-kata firman Tuhan. Ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, lidah ini kalau salah ucap, neraka. Jadi kita berkata-kata supaya orang peroleh kasih karunia. Saya sudah mendapatkan kasih karunia. Saudara-saudara di rumah semua mendapatkan kasih karunia. Hamba Tuhan menyatakan berkata dalam YouTube, dunia YouTube, semua untuk siapa? Untuk kita semua, untuk mendapatkan kasih karunia. Kamera saya kayaknya miring ya. Kadang-kadang goyang mungkin ya. Nah, jangan coba-coba kita menghakimi ya. Mau bilang bercanda, jangan menghakimi. Tuhan marah. Perhatikan Matius 7. Sebelum Pak Bomong tutup, ya, kita buka dulu Matius 7. Ini biasanya orang sering menghakimi nih. Dia punya lidah kata-kata nih, bahaya ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, atau ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Biasanya orang itu biasanya suka mulut cerita langsung dia menghakimi. Hati-hati ya, biar pikir. Pikir dulu, baru sampaikan. Terakhir, kita buka Yakobus 1. Kita buka firman Tuhan dalam Yakobus 1. Ayat yang ke-20. Oke, salah ibadah ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadah. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua menerima firman Tuhan. Dan ingat, malam hari ini tolong garis bawahi ayat-ayatnya. Anak-anak Tuhan belajar. Karena kalau kita tidak mengekang lidah, sia-sia ibadah kita. Haleluya. Amin.